Ini adalah 3 strategic questions yang harus kamu jawab sebelum mutusin buat S2 sambil kerja. Most common advice yang sering gue dengar di luar sana adalah find your why. Nah, problemnya menurut gue pribadi, pertanyaan tersebut kurang bisa ngebantu gue untuk mengambil keputusan yang strategis dan clear. Kenapa? Karena why itu kan sesuatu yang abstrak banget. Setiap orang bisa jadi punya alasan yang berbeda-beda. Nah, problemnya adalah tahu dari mana kalau kita tuh udah punya jawaban reason why yang udah cukup kuat untuk jadi modal kita dalam mengambil keputusan. So hopefully lewat video kali ini gue bisa membantu kalian ngambil keputusan dengan lebih clear, lebih strategis, dengan ngejawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan-pertanyaan yang akan gue lempar kali ini akan fokus di area mindset dan motivasi. Buat gue, mengenali mindset dan motivasi kita pribadi itu tuh krusial sebelum kita ngambil keputusan apapun. Apalagi yang sifatnya jangka panjang kayak mau ngambil S2 sambil tetap berkarir. So, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah motivasi internal kamu sudah jauh lebih kuat dibandingkan motivasi eksternal kamu? Nah, setiap manusia itu pasti punya motivasi internal dan eksternal. Dua-duanya nggak ada yang benar atau salah, tapi in most cases, motivasi internal itu jauh lebih bisa diandalkan dibandingkan motivasi eksternal. Karena motivasi eksternal, kita menaruh kontrolnya di orang lain. Ketika ada reward, ketika ada apresiasi, motivasi kita tinggi. Tapi ketika nggak ada validasi dari orang lain atau nggak ada reward, kita jadi turun motivasinya. Sementara kalau motivasi internal kita sudah cukup kuat, apapun yang terjadi, kontrolnya tuh ada di dalam diri kita sendiri. Which is, menurut gue, motivasi internal itu jauh lebih bisa diandalkan, terutama ketika kita lagi menghadapi situasi sulit. Kalau alasan kamu mau S2 untuk mengupgrade cara berpikir kamu, membuka ruang diskusi yang lebih luas, ketemu dengan orang-orang yang perspektifnya berbeda dengan kamu, atau hal-hal yang nggak cuma dalam hal karir, tapi juga di level pribadi kamu, memperluas kapasitas kamu dalam mengelola prioritas, mengelola stres, mengelola ego kamu, itu artinya kamu sudah berangkat dari motivasi internal. Kalau motivasi eksternal kamu lebih berat dibandingkan motivasi internal kamu, once faktor eksternal itu berhenti ngasih kamu validasi, motivasi kamu bakal turun, prosesnya akan terasa lebih berat, dan worst case adalah hasil dari kuliah kamu juga nggak akan maksimal. Nggak mau dong sampai itu terjadi di kamu. Pertanyaan kedua adalah, kamu ngikutin hope atau kamu ngikutin fear? Keputusan kamu dasarnya apa nih? Rasa takut atau rasa optimisme karena kamu melihat harapan yang ada di depan? Orang yang mengambil keputusan based on hope tahu apa yang dia mau dan apa yang dia butuhkan, sehingga setiap options yang dia pilih selalu membawa dia satu langkah lebih dekat dengan tujuan yang dia mau achieve. Kebalikannya, orang yang mengambil keputusan based on fear, keputusannya akan terasa sporadis karena bukannya jadi lebih dekat dengan goal yang dia mau achieve, dia malah sibuk untuk menghindari masalah atau rasa takut yang ada di kepalanya. Kalau jawaban jujur kamu adalah kamu mau S2 karena takut ketinggalan, takut karena teman-teman kamu udah pada S2 dan kamu belum, takut kamu nanti nggak kompetitif lagi, nggak relevan lagi. Menurut aku pribadi, lebih baik kamu pikirin dulu, apakah jalur ini benar-benar yang kamu inginkan dan kamu butuhkan. Karena kalau kamu berangkat dari rasa takut, investasi S2 itu kan nggak murah, nggak cuma masalah biaya, tapi juga waktu dan energi. Jadi pastikan kamu invest di hal yang benar-benar kamu yakini dan kamu percaya. Jadi coba deh pikirin lagi, apakah alasan kamu mau lanjut S2 benar-benar dilandasi hope. Kamu melihat potensi di bidang yang kamu mau pilih, kamu ngerasa bahwa dengan kamu mengikuti rasa penasaran kamu geluti bidang ini, bisa ngebuka wawasan atau peluang baru buat kamu di depan nanti. Pertanyaan ketiga adalah, kamu siap nggak dicabik-cabik egonya? Nah, ini bedanya antara S1 dengan S2. Waktu S1, kita semua tuh datang sebagai kertas kosong, sama-sama zero knowledge,
Tapi waktu kita S2, kita tuh datang dengan berbagai range usia, range pengalaman kerja. Jadi kita tuh nggak sama-sama dari nol posisinya. Di kantor, kamu bisa jadi udah senior, udah director, bahkan owner. Tapi siap nggak kamu balik lagi jadi murid ketika ada di kelas? Bisa jadi waktu diskusi, waktu tanya jawab, kamu di-challenge sama yang jauh lebih junior dari kamu, atau bahkan di-challenge sama orang yang bidangnya beda sama kamu. Siap nggak ego kamu dicabik-cabik? Salah satu mentalitas yang kamu harus punya adalah half glass mentality. S2 itu butuh intellectual humility, bahkan ketika kamu ngerasa udah tahu atau udah paham topiknya. Karena di level S2, yang dicari itu bukan lagi masalah tahu atau nggak tahu, tapi gimana kamu bisa mencerna berbagai perspektif dan berargumen kenapa kamu setuju atau nggak setuju. Dan ini berkaitan juga dengan kesiapan kamu untuk give and take, bukan cuman take. Karena di S2, proses belajar itu kan nggak satu arah. Kamu jangan cuman berharap untuk nerima dari dosen kamu atau dari teman-teman kamu. Tapi kamu juga harus berkontribusi dengan memberikan opini kamu, argumen kamu, supaya semua tuh bisa saling belajar. Kalau kamu cuman pasif di kelas, berharap bisa menyerap dari teman-teman kamu yang punya perspektif menarik, atau punya pemikiran-pemikiran yang tajam, atau dari dosen kamu untuk nge-fit-in kamu dengan berbagai knowledge dan pengalaman mereka, berarti kamu masih egois. Percaya deh, semakin banyak kamu give something to contribute di dalam kelas, semakin banyak juga yang kamu bisa take dari teman-teman sekelas kamu. Oke, that's it. Itu aja 3 pertanyaan paling krusial yang menurut gue personally kalian harus bisa jawab sebelum memutuskan untuk S2 sambil kerja. Hopefully it helps you guys untuk bisa berpikir lebih clear, lebih strategis, supaya nggak salah ngambil keputusan. Okay? So let me know your experience, what's your thoughts, taruh di komen, okay? Bye-bye!